Bulan Zulhijjah itu juga bulan di mana kita mengenang sejarah keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran diberikan gelar oleh Allah Abul Anbiya. Apa, Bu? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena anak cucu keturunan Nabiullah Ibrahim itu hampir semuanya menjadi nabi, maka beliau disebut Abul Anbiya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian, ketika atahiyatul tasyahud membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, itu berarti Bapak Ibu mendoakan semua keturunan Nabiullah Ibrahim, mulai dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mendapatkan berkah karena kita mendoakan Nabiullah Ibrahim sampai keturunannya, sampai Nabi Muhammad. Kemudian Nabiullah Ibrahim ini, jamaah sekalian, beliau di dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah. Ada dua nabi yang disebut uswatun hasanah. Yang pertama Nabiullah Muhammad SAW, yang kedua Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim juga dipanggil oleh Allah dengan sebutan Khalilullah, kekasihnya Allah. Sebab Nabiullah Ibrahim ini betul-betul hamba yang taat kepada Allah. Nabiullah Ibrahim ini nabi yang sabar. Begitu. Jadi hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Nabiullah Ibrahim itu mendoakan umatnya yang berdosa. Itu orang-orang yang membakar Nabi Ibrahim, itu didoakan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah, mohon diampuni dosanya umat-umatnya. Jadi Nabiullah Ibrahim ini nabi yang sabar. Kemudian jamaah sekalian, Nabiullah Ibrahim ini beliau dikenal dengan pribadi yang labbaik. Pribadi apa, Bu? Labbaik. Kalau orang haji umrah itu kan membaca doa labbaik Allahumma labbaik. Jadi pribadi labbaik itu pribadi yang sami'na wa ata'na. Saya mendengarkan, saya siap kerjakan. Nabiullah Ibrahim itu pribadi labbaik. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah untuk khitan, untuk sunat, Nabiullah Ibrahim tidak mau menunda-nunda perintah Allah. Di sampingnya ada kapak. Ibu tahu kapak? Kapak. Beliau tidak mau menunda perintah Allah. Beliau tidak mau mencari pisau kecil, tidak mau, karena di sebelahnya ada kapak, langsung khitan dengan kapak. Nabiullah Ibrahim pribadi labbaik. Diwarisi oleh anaknya Nabiullah Ismail. Ketika ditanya oleh ayahnya, wahai anakku Ismail, ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Kata Nabiullah Ismail kecil, siap ayah, silakan. Jadi orang tua yang soleh diwarisi anaknya juga soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini orang-orang yang soleh dan solihah, anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian sekarang kita belajar dari istrinya Nabiullah Ibrahim. Istrinya Nabiullah Ibrahim yang pertama namanya Ibunda siapa, Bu? Sarah. Ada yang namanya Ibu Sarah di sini? Tidak ada. Ibunda Sarah ini wanita yang luar biasa. Beliau beriman, beliau betul-betul wanita yang betul menjaga kehormatannya, menjaga prinsipnya. Beliau tidak mau dilecehkan orang. Jadi diceritakan Nabiullah Ibrahim bersama istrinya Ibunda Sarah, beliau hijrah ke Mesir. Karena waktu itu musim kemarau, tidak ada air. Sampai di Mesir, istrinya Nabiullah Ibrahim digoda sama raja yang zalim. Ini raja ini terkenal suka menggoda istrinya orang. Ya, jangankan iparnya yang digoda, ini istrinya orang digoda. Sekarang yang viral apa, Bu? Ipar adalah maut. Ini ada raja, dia sukanya mengambil istrinya orang. Jadi ketika digoda, dilecehkan, Bunda Sarah tadi, Bunda Sarah ini wanita yang tegar, orang yang kuat. Raja tadi dia tempeleng, dia tendang sampai pingsan. 3 kali dilakukan seperti itu. Ketika raja tadi bangun, raja tadi minta maaf dan memuji Siti Sarah tadi, Ibunda Sarah. Wahai Sarah, engkau wanita yang luar biasa menjaga kehormatan,
biar diiming-imingi uang, harta, tidak mau. Maka kamu aku berikan hadiah seorang budak yang berkulit hitam, namanya Hajar, Ibunda Hajar. Jadi ini ceritanya awal mulanya seperti itu. Jadi beberapa tahun Ibunda Sarah tidak diberikan karunia keturunan anak. Sehingga Ibunda Sarah bilang, wahai suamiku, nikahilah Ibu Hajar tadi. Jadi nikahlah beliau. Itulah kemuliaan dalam agama Islam. Dalam agama Islam itu tidak melihat kasta, tidak melihat keturunan, ya, tidak melihat dia warna kulitnya apa, tidak dilihat. Yang penting yang paling dilihat itu adalah ketakwaannya. Itu dalam Islam seperti itu. Bukan cantiknya, bukan kayanya, bukan pintarnya, tapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Nabiullah Ibrahim menikah dengan seorang budak berkulit hitam, namanya Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ini luar biasa. Beliau wanita yang imannya kuat, kemudian beliau ini tegar, tidak pernah menyerah, dan beliau ini juga sabar dan ikhlas. Jadi kedua istrinya Nabi Ibrahim ini wanita yang luar biasa, wanita yang super, wanita solihah. Sampailah sehingga melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Insya Allah ibu-ibu, ya mudah-mudahan kita belajar yang pertama dari Ibunda Sarah tadi. Kita ajarkan kepada anak-anak perempuan kita, jadi perempuan harus bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga itu marwahnya sebagai perempuan. Jangan mudah digoda laki-laki. Kalau perlu laki-laki yang jahat, yang nakal itu kalau perlu ditempeleng, begitu. Jadi jadilah wanita yang betul-betul bisa menjaga kehormatan. Yang kedua kita belajar dari Ibunda Hajar. Ibunda Hajar sama Nabiullah Ibrahim diantar ke tengah gurun, Bu. Di gurun pasir tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Cuma ada batu-batuan, ada gunung-gunung batu. Ditinggal di tengah-tengah gurun. Ibunda Hajar bertanya sama suaminya, wahai suamiku, kok kamu kok tega meninggalkan kami berdua di tengah padang pasir seperti ini? Ini anakmu ini menangis terus dari tadi, kehabisan air. Nabiullah Ibrahim bilang, wahai istriku Hajar, ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah. Baiklah suamiku, kalau ini perintah dari Allah, saya ikhlas, saya menerima. Ditinggal sama Nabiullah Ibrahim. Dari jarak jauh Nabiullah Ibrahim melambaikan tangan dada begini. Anaknya Ismail kecil tadi menangis, kehabisan air. Air susunya ASI tadi sudah habis. Ibunda Hajar bingung, sedih, bagaimana caranya ini? Tapi beliau punya prinsip, saya tidak boleh menyerah. Saya harus bangkit. Kalau ada masalah, kalau cuma menangis, menyerah, tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya harus bangun, bangkit. Beliau cari kanan kiri kalau ada orang, tidak ada air. Beliau berlari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah 7 kali, Bu, bayangkan ini. Ini mengajarkan kita jadi orang, kalau ingin sukses, ingin dapatkan sesuatu harus berusaha dulu. Berikhtiar dulu, bekerja dulu. Kalau sudah ikhtiar, baru bertawakal, berserah diri. Kemudian Bunda Hajar berserah diri, ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah. Saya sudah berusaha. Tiba-tiba dari kakinya Ibunda Hajar kok basah, ada apa ini? Keluar mata air. Nabiullah Ismail kecil tendang-tendang pasir, keluar air, namanya mata air itu namanya apa, Bu? Air Zam-Zam. Masya Allah. Inilah keajaiban orang yang sabar, keajaiban orang yang tawakal, orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi itu Ibunda Hajar, beliau wanita yang mencetak sejarah, ya, mencetak sejarah sehingga sekarang sudah dikenal dengan kota Mekah, kota yang besar, kota yang luar biasa, kota yang suci. Maka kita harus belajar dari Ibunda Hajar. Ibu-ibu harus jadi istri yang kuat, harus jadi seorang ibu yang kuat. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Itu berita-berita kemarin yang kita lihat di TV, kok ada sampai orang kok tega membakar suaminya. Ada yang anaknya sampai diajak bunuh diri. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak kuat imannya. Gitu. Ibu-ibu semua harus menjadi wanita yang syukur, harus jadi wanita yang kuat. Seperti itu, Bu, ya. Itu pelajarannya. Jadi ini sebagai mukadimah, ya. Sebagai mukadimah, mudah-mudahan kita semua yang kemarin sholat Idul Adha atau yang tidak ikut sholat tidak apa-apa, yang penting ikut gembira. Idul Adha ikut gembira. Kemudian yang ikut makan daging hewan kurban, kita doakan semua, kita berdoa mudah-mudahan kita semua ini
menjadi keluarga yang mulia seperti keluarganya Nabiullah Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang solihah, wanita yang bisa menjaga kehormatan, wanita yang bisa menjaga diri betul-betul seperti Ibunda Sarah, dan memiliki iman yang kuat seperti Ibunda Hajar. Sehingga nanti insya Allah anak-anak kita akan mencontoh kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin.